sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribda Cantika akan menyajikan berbagai informasi yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Diawali dengan berita utama. Subditgakum Direktorat Polairut Polda Papua memusnahkan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 14,7 kg. Hasil penindakan dari 6 tersangka. Pemusnahan tersebut dilaksanakan di ruang Subditgakum pada Selasa 18 November 2025. Pemusnahan barang bukti ganja seberat 14,7 kg dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan ketetapan status barang sitaan yang diterbitkan Kejaksaan. Dalam pemusnahan tersebut disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Yosef dan Ahmad Kobarubun serta penasihat hukum Hairul Fahru Siregar dan juga 6 tersangka yakni ER, CM, TN, DM, MR dan PI. Menurut selaku pimpinan tim AKP Darius Pongbutu mengatakan, pemusnahan barang bukti ini dilakukan dengan cara dibakar dan disaksikan oleh para saksi. Selain itu, pemusnahan ini sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam rangka memberantas peredaran narkotika di wilayah Papua. AKP Darius Pongbutu menambahkan, seluruh barang bukti telah dimusnahkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, ia berharap menjadi perhatian bersama bahwa narkotika jenis ganja masih marak dan menjadi ancaman serius di Papua. Setelah pemusnahan, ke-6 tersangka dikembalikan ke Ditahti Polda Papua untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Untuk memperkuat kolaborasi antar admin media sosial, Polda Papua melalui bidang humas menggelar kegiatan tatap muka bersama para admin konten digital. Kegiatan ini berlangsung di Aula Rastra Samara Polda Papua pada Rabu 19 November 2025. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito menjelaskan pertemuan dengan admin konten digital ini menjadi momen penting untuk memperkenalkan diri sekaligus memperkuat komunikasi. Menurutnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri saat ini menghadapi tantangan berbeda terutama dengan munculnya generasi digital native yang tumbuh bersama internet dan media sosial. Kami Polda Papua harus berkolaborasi dengan rekan-rekan admin media sosial, informasi dan grup yang ada di wilayah Jayapura dan Kabupaten ini untuk memberikan informasi bahwa informasi yang kita berikan kepada masyarakat harus objektif, harus bisa terverifikasi kebenarannya dan juga berpartisipasi dalam membangun situasi kondisi khususnya situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua. Dan tentunya momentum saat ini bisa menjadikan suatu kerjasama yang baik ke depan sehingga segala yang berkaitan dengan kejadian dan informasi yang terjadi di masyarakat bisa kami ketahui lebih cepat dari rekan-rekan pengelola media sosial yang ada. Kabid Humas menambahkan, generasi sekarang lebih menyukai informasi visual yang singkat dan pas secara emosional. Untuk itu, ke depan Humas Polda Papua harus bertransformasi menuju model komunikasi yang inovatif. Ia juga meminta kepada admin media sosial turut andil dalam menyebarkan informasi yang positif serta membantu menjaga stabilitas wilayah khususnya di Provinsi Papua. Sementara itu, perwakilan admin IKKJ Mariam Utari mendukung langkah Polri dalam menjaga stabilitas daerah. Para admin media sosial wajib memfilter informasi yang akan dinaikkan. Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali bagi kami, terlebih para admin-admin yang sudah diundang pada hari ini, yang mana supaya berita-berita yang dinaikkan di media sosial itu harus valid, ya, dan jangan menjadi provokasi untuk masyarakat. Tetapi kita tuh harus menjadi pendamai juga untuk masyarakat. Jadi kita harus bisa bekerja sama dengan Humas Polri, yang mana kita menjadi kekuatan penuh juga untuk Polri. Supaya berita-berita itu menjadi valid dan bisa menolong masyarakat pada umumnya.
Selain itu, informasi yang diberikan harus valid dan tidak menjadi provokator di masyarakat. Ia berharap para admin media sosial dapat menjadi penyejuk bagi masyarakat. 207 pelanggar lalu lintas terjaring pada hari ketiga pelaksanaan operasi Zebra Kartens 2025 di kawasan PTC Entrop Jayapura Selatan, Kota Jayapura pada Rabu 19 November 2025. Operasi Zebra Kartens dipimpin langsung oleh Kabag Bin Opsnal Ditlantas Polda Papua, AKBP Martin Asmuruf, Kasubdit Kamsel AKBP Abdul Rahman, Kasat PJR Kompol Sajuri dan perwakilan Jasa Raharja, Bapenda Papua serta personil Ditlantas Polda Papua. Kita memasuki Natal dan Tahun Baru dengan rasa aman dan tertib. Menurut Kabag Bin Opsnal Ditlantas Polda Papua AKBP Martin Asmuruf, menjelaskan kegiatan hari ketiga ini dipusatkan di kawasan PTC Entrop dengan pendekatan yang berfokus pada pencegahan dini atau preemptif dan upaya pencegahan langsung pada tahap lanjut atau preventif. Kita hindari, usahakan jangan tilang, ya. Tidak usah tilang, karena nanti kalau tilang juga kita ya nanti repot juga sendiri. Tapi kalau memang kendaraan itu fatal, ya, kita indikasi bahwa jangan sampai kendaraan itu terlibat tindak pidana, atau itu kendaraan curian, atau kendaraan yang kita curigai, ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita tilang. 1-2. Tapi kalau yang biasa-biasa mungkin lupa STNK, lupa helm, ya kita bisa toleransi ya. Pulang ambil atau gimana, foto kirim kita lihat. AKBP Martin Asmuruf menambahkan, pengendara yang terjaring operasi diberikan teguran berupa lisan maupun tertulis. Selain itu, terdapat 7 jenis pelanggaran yakni penggunaan ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur, boncengan lebih dari 2 orang, tidak memakai helm SNI, berkendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus dan melebihi batas kecepatan. Untuk diketahui bahwa Operasi Zebra Kartens 2025 digelar serentak di wilayah hukum Polda Papua selama 14 hari dengan tujuan meningkatkan disiplin berlalu lintas dan menekan angka pelanggaran. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Bribda Cantika bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam presisi.